Di sebuah kota, seorang pria terlihat meratapi nasibnya hingga dia nggak sengaja melihat seorang wanita yang sedang digoda-goda. Berniat ingin menyelamatkan, tapi yang terjadi, setelah Solipi tiba di lokasi, dia yang tersadar langsung memilih pergi. Pembulian sudah ia rasakan bertahun-tahun yang lalu. Gak cuma dari teman, bahkan keluarganya sendiri pun melakukan hal yang memalukan itu. Hanya kakeknya lah yang menyayanginya secara tulus. Pesan dari kakeknya jugalah yang membuatnya selalu percaya bahwa perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik pula. Namun, orang tuanya nggak pernah membiarkan dia bahagia. Dengan tega, mereka merebut warisan kakek untuknya. Acara lulusan sekolah pun tiba, tapi selalu saja dibully, dipukuli, dihina, hingga membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia melampiaskan seluruh emosinya malam itu. Tapi tiba-tiba, nggak sengaja dia menemukan ruangan rahasia kakeknya. Satu pintu itu menarik perhatiannya. Lalu tiba-tiba, Isekai? Masaka? dia masih belum paham dengan semua fitur ini. Melalui surat wasiat ini, dia resmi jadi pemilik ruangan, termasuk semua harta benda di dalamnya. Dia pun penasaran dengan berbagai senjata yang ada. Setelah mencoba dan mendapatkan skill dari semua, dia kemudian mengorbankannya demi mendapatkan skill bela diri sejati. 予想以上にヤバいやつ。一応全部触ってみた。 Setelahnya, seekor makhluk yang mau menyerang nggak bisa masuk sembarangan. Karena penasaran, senjata yang ada di tangan dia lemparkan dengan kuatnya. Dan hasilnya, dia pun mendapat poin besar dan berbagai macam item dari makhluk tersebut. Merasa lelah, dia ingin balik ke rumah. Namun, pilihan untuk mengkonversi uang nggak bisa ditolaknya. Dan entah apa yang terjadi, sel-sel di tubuhnya bereaksi. Keesokan hari, saat terbangun, dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Karena nggak ada kaca, dia belum mengetahui perubahan 360 derajat yang terjadi pada tubuhnya. Gak mau buang-buang waktu, dia memilih untuk berkebun aja dan merawat berbagai tumbuhan tak lazim ini. Selain itu, dia juga udah mulai terbiasa. Terbukti ketika gangguan dari makhluk ini tiba dengan segera. Meski senang dengan dunia barunya, dia nggak melupakan dunia asli dengan cara tetap mengikuti seleksi murid sekolah baru. Saat selesai latihan, nggak sengaja nyatanya kekuatannya di dunia lain ini masih aja membuatnya ragu jika kembali ke dunia nyata. Keesokan hari, saat pertama masuk SMA, semua mata tertuju padanya. Namun, saat dia memperkenalkan diri sebagai Tenjo Yuya, sontak semua orang heran gak percaya. Hingga dia akhirnya melihat perubahan drastisnya. Saat jam pulang sekolah, adiknya masih aja gak percaya dan membulinya. Hingga 逃亡蹴るな。天城優也さんですよね。はい。 dia adalah korban pelecehan yang diselamatkan Yuya sebelumnya. Namanya Houko Kaori. Maksud dan tujuannya adalah mengajak Yuya untuk masuk ke Akademi Ousei. Ternyata berita tentang penyelamatan putrinya membuat sang ayah terpesona. Dan dengan senang hati dia mengundang Yuya ke akademi. 申し遅れましたが、私は北条香織と申します。以前コンビニで男の人たちに絡まれていた時、優也さんにお礼がしたくて。優也さん、王政学園に行きませんか? Merasa minder karena nggak berprestasi, Yuya mencoba menjelaskan. Namun dua songong menyerobot. Dan pede punya prestasi lebih sempurna. Tapi, sorry to say, Kaori nggak tertarik pada mereka yang tukang bully. Karena faktanya, Akademi Ousei lebih menghargai adab daripada nilai akademisi. Jadi nggak ada masalah tentang proses pemindahannya. Dan dengan segera, Yuya diajaknya ke akademi. Yuya masih seperti mimpi
Bisa diajak ke akademi yang ke semua muridnya dijamin berprestasi. Di ruangan kepala akademi, ayah Kaori berterima kasih padanya. Tindakan itu dianggapnya sebagai nilai yang memiliki kemuliaan. Lalu intinya, dia ingin Yuya masuk sekolah ini. Soal biaya, Yuya nggak perlu memikirkannya. Lagi-lagi, soal otak selalu membuatnya minder. Dia pun menanyakan definisi jenius pada Yuya. Setelah mendengar jawaban, dia ngasih pandangan lain. Karena menurutnya, jenius adalah orang yang berada di bidang yang tepat dan mampu menemukan cara berupaya tepat dalam waktu yang singkat dari kebanyakan manusia. Dan menurutnya lagi, bakat khusus nggak bisa dijadikan patokan. Dia malah mendukung untuk mencoba berbagai hal dan bersenang-senang. Akademi Oshi lebih mengedepankan hal itu. Dan satu jawaban sama dengan kakeknya membuat matanya berkaca-kaca. Biar agak rileks, Yuya dipersilahkan untuk mencoba kelas hari ini. Bu Sawada, guru sains berpengaruh dan populer ini, akan jadi pendampingnya. 入ってくれ。どうも。まあそう緊張するな。ちゃんと先生が教えてやるからな。 Dari balik pintu, Yuya masih aja ragu. Sedang bu guru yang udah ada di dalam kelas memperingatkan agar murid-muridnya tetap tenang. Setelah dipersilahkan masuk, meski rasa traumanya masih ada, namun dia coba berpikir positif. Lalu setelah memperkenalkan diri, semua orang nampak kagum gak bisa berekspresi. ここが王政学園の教室。本当に入っていいの？よし天井入ってこい。天井優也です。どうぞよろしくお願いいたします。すごいイケメン。すごいイケメン。よし天井、お前は窓際の一番後ろに座れ。 Di kelas lain, Kaori nampak mencemaskan Yuya, sedang Yuya sendiri nampak kagum dengan perbedaan kelas beradab dan gak beradab yang biasanya dia jumpai. Saat jam istirahat pun banyak yang masih penasaran dengannya, hingga Ryo datang untuk mengingatkan. Mereka pun berkenalan dan Yuya diajaknya makan. Tentu aja, Yuya takjub dengan fasilitas yang akademi ini berikan. Setelahnya dia bergabung dengan Shingo berkat ketampanannya, hingga nggak sadar semua mata tertuju padanya. Setelah ngobrol asik sampai sore hari, Yuya kembali dipanggil Pak Kepala. Dia menanyakan tentang minatnya untuk gabung ke akademi ini. Yuya masih ragu, tapi perkataan Pak Kepala kali ini membuatnya yakin untuk setuju. Kaori yang deg-deger menunggu keputusan Yuya akhirnya bahagia setelah mendengar keputusannya. Dia pun mengajak Yuya untuk jalan ke sebuah kafe terkenal di kota. ゆうやさん、この後お時間ありますか？恥ずかしながら誰かと遊ぶ機会があまりなくて。でもゆうやさんとは一緒に来てみたかったんです。 Setelah dapat menu incaran, ngobrol basa-basi adalah agenda. Yuya menanyakan gimana Kaori bisa mengenalinya dengan tampilannya yang sekarang. Meski sedikit lupa, tapi sorot mata tulus dan baik dari Yuya nggak bisa dia lupakan. Karena nggak mau ada jarak, Kaori meminta Yuya untuk memanggil namanya, bukan lagi nama marganya. Lalu keduanya pun saling berbagi makanan. Dan entah mengapa, semua orang terlihat kagum melihat tingkah romantis keduanya. ゆうやさん、いただきます。どうぞ。そういえば北条さんはどうして俺のことを分かったんですか？すぐで優しい目は変わってませんから。北条さん。私たちずいぶん仲良くなれたと思ったのに、し嫌でなかったら香りと呼んでください。ゆうやさん、どうぞ。これでお互い様だから。 Keesokan hari, Yuya kembali ke dunia lain lagi. Dia yang merasa peningkatan levelnya berjalan lambat, berniat untuk mulai berpetualang di luar rumah. Lalu, teriakan manusia lain membuatnya makin penasaran. Dan setelah menemukan sumbernya, dengan segera baru kali ini dia terkepung oleh makhluk kuat. Namun nyatanya, Yuya udah berkembang pesat. Hingga akhirnya dia pun segera menolong gadis itu. Dia bernama Lexia, seorang putri entah dari kerajaan mana. Di sela-sela kerjanya, Yuya masih kepikiran gadis yang kemarin nampak terluka.
心配ないか。 Lalu, karena sekarang udah banyak duit, dia mutusin buat ke mall nyari baju baru. 視線が。さっさと用事済ませて帰ろう。 Di sudut ruangan, seseorang nampak marah-marah karena modelnya selalu terlambat akhir-akhir ini. Dan tentunya merugikan banyak pihak. Gak mau tahu, dia pengen orang random aja yang jadi modelnya. Yuya yang lagi kebingungan nyari baju, tiba-tiba disamperin cewek yang bermaksud mengajak kenalan. Namun, dia menolaknya dengan sopan. ごめんなさい。今日はこの後予定があって。 Hingga nggak sengaja abang ini menemukannya dan menjelaskan situasi yang sedang mereka alami. Untungnya Yuya lagi free. Dan jadi model dadakan pun ia jalani. Meski rada gugup, namun sang aktris memaklumi. Meski sesi pemotretan semakin hot, tapi akhirnya mereka semua senang dengan hasilnya. なぜこんなことに。いや、無理無理無理。ゆうやさん。いいわよ二人とも。その調子。 Di tempat lain, sang putri masih kepikiran Yuya. Sebagai anggota kerajaan, dia beranggapan wajib mengutarakan rasa terima kasihnya setelah diselamatkan. Namun para ajudan merasa keberatan karena lokasi itu amat berbahaya untuk manusia. Di mall, Mio yang merupakan partner model Yuya meminta maaf karena jadi melibatkannya di pekerjaan ini. Yuya pun memujinya hingga dia bercerita tentang kehidupan kelam sebelumnya. Dia juga baru mengerti di balik cover majalah yang keren banyak orang yang terlibat dan bekerja keras untuk hasil itu. Mio pun gantian cerita jika sebenarnya dia butuh perhatian yang gak didapat dari ortunya. Tapi setelah dia jadi model, banyak yang mulai mengidolakan, bahkan terinspirasi olehnya. Maka dari itu, dia mengajak Yuya untuk memanfaatkan setiap momen di hidupnya. Ekspresi lepas keduanya nggak disia-siakan oleh fotografer. 本当すごいですね。ミユさんは。私がきっかけでファッションに興味を持ってくれたり、一つ一つを自分の糧にしていけばいいんじゃないでしょうか。 Setelahnya, sang model utama pun tiba dengan entengnya meremehkan pekerjaan dan berusaha melecehkan Miu. Yuya yang merasa terganggu mencoba menegurnya, tapi dia yang gak terima dan... Meski panik, tapi semua orang malah mendukungnya, termasuk sang fotografer yang udah merekam semua. Dia pun memilih untuk nyelonong pergi. Setelahnya, Miu berterima kasih pada Yuya karena merasa terganggu dengan perilaku model tadi selama ini. Melihat Yuya yang berbakat, sang fotografer berniat mengontraknya. Namun, Yuya memilih untuk tidak mengambilnya. Sebagai bentuk terima kasih, sang fotografer memberi beberapa pakaian untuk Yuya. Mereka semua akhirnya bahagia karena pertolongan Yuya. それはそうとゆうやくん、これからもこの仕事続ける気ない？うちの専属として契約してくれない？ありがとうございます。でもだからこそ、まだ何もかも中途半端な俺には、今日は本当に貴重な体験をさせていただきました。とても務まるとは思えないんです。わかったわ。その気持ち大切にしましょう。 Di perjalanan, Miu yang sedang asik ngobrol dengan sang fotografer terlihat mulai ada rasa pada Yuya. Sampai di rumah, Yuya yang merasa bahagia dengan kerja kerasnya. Lanjut. さてだ。 Terlihat sang putri dan para ajudan yang kewalahan hingga tiba-tiba setelah dibasmi semua, sang putri akhirnya 私とあなたにお伝えしたいことがあってきました。私と結婚してください。 Di tempat lain, Yuya benar-benar membuat penasaran seisi kantor. Hingga mbak manajer ini menyuruh anak buahnya untuk segera mencari info tentangnya. 何者なんだろう。逃がさないわよ。 Sang ajudan masih nggak mengerti dengan cara berpikir sang putri. Tapi dia tetap ngeyel dan bersikeras bahwa cinta pada pandangan pertamanya harus direalisasikan dengan pernikahan. Merasa tempat ini belum aman, Yuya mengundang mereka untuk mampir ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka memperkenalkan diri. Dari kerajaan Algeria.
Yuya kaget dan merasa lancang dengan bicaranya. Dia pun segera memperkenalkan diri. Namun, namanya dianggap asing oleh orang-orang kerajaan ini. Ajudan menyampaikan maksud kedatangannya, tapi sang putri yang niatnya mau ngucapin terima kasih justru dengan agresif terus meminta Yuya untuk menikahinya. 王族同士の恋ね。あの時は気を失ってしまい、お礼も申し上げられず、すみませんでした。命を救われたあの日から、私の胸は高鳴り続けています。ですから、私と結婚してください。 Yuya pun merasa kalau ini terlalu kecepatan. Jadi Putri Lexia merubah niatnya agar mereka mau temenan dulu aja. 友達。はい。私は、ユウヤ様とお友達になりたいのです。 Setelahnya sang ajudan juga menyampaikan pesan jika sang raja mengundang Yuya ke istana. Berita mendadak ini membuat Yuya makin panik karena masih ada agenda di dunia nyata. Yuya belum bisa ngasih kepastian. Di tempat lain, seseorang terlihat marah pada anak buahnya karena gagal menjalankan rencana. Dia pun terlihat kesal dan mengancam Lexia. Lexia, kisama no shita koto wa keshite wasuren zo. Lalu, ini hari pertama Yuya masuk Akademi Oushi. Dia selalu jadi pusat perhatian semua orang. Dia disambut Pak Kepala dan langsung diperkenalkan pada teman-teman satu kelasnya. Saat lagi olahraga, Yuya yang belum punya seragam terpaksa hanya bisa mengamati mereka. Lalu seorang gadis bernama Kaide mendekati dan berkenalan dengannya, hingga terjadi kejadian tak terduga. Nanda? Ano ugoki? Daijoubu? Daijoubu. Kega toka shite nai? Tadesou. Merasa bersalah, cowok tadi juga berterima kasih pada Yuya dan semua terlihat bahagia setelahnya. Kini giliran kelas Kaori yang akan memulai sesi pelajaran olahraga. Di ruang ganti, semua membicarakan tentangnya. Melihat paras tampannya, membuat semua orang mengira dia udah punya pacar. Tapi Kaori dan Kaede kompak menyanggahnya. Gak berselang lama, Red Ogre, geng yang katanya paling brutal, tiba-tiba aja menyerang sekolah itu. Kaori dengan lantang mencegat mereka. Rupanya dendam adik Yuya yang menyebabkan mereka menyerang sekolah ini. Dan berniat untuk menculiknya. Yuya jelas gak bisa diam, tapi rasa takut dan trauma masa lalu masih menghantuinya. Yang membuatnya dia mematung, tapi dengan cepat menyadarkan diri. Dan... Dengan kecepatan tinggi, Yuya langsung lari ke arah target utama. Meski dihadang beberapa orang, namun faktanya kekuatan Yuya sekarang berbeda level dengan mereka. Lalu, untung aja Kaori nggak terluka. Sang pemimpin yang nggak rela dipermainkan langsung aja turun tangan. Tapi yang terjadi... Setelahnya, Pak Solipi yang datang tinggal membereskan. Kaori hampir pingsan, tapi untungnya ada Yuya yang sigap menolongnya. Pemimpin geng gak terima dengan kekalahan ini. Dia mencoba mencelakai adik Yuya, tapi untung Yuya segera menolongnya. Hanase. Hanase. Meski selalu dibully oleh keduanya, tapi Yuya nggak akan rela jika sesuatu menimpa keluarganya. Lalu, teman-teman yang menghampiri memuji kehebatan Yuya yang luar biasa ini. Setelah persiapannya selesai, Yuya segera memasuki ruangan untuk masuk ke Isekai. Dia teringat perkataan ajudan kerajaan tempo hari, yang menyatakan bahwa sarang iblis agung adalah tempat paling berbahaya yang dihuni para monster. Lanjut ngelut monster-monster di hutan. Berencana pulang, suara kesakitan mengundangnya untuk kembali memeriksa. Setelahnya, dia mendapati monster anjing yang lagi disiksa oleh monster anjing yang lebih besar. Pengen nolongin, tapi dilihat dari statistiknya, monster itu punya level 600 yang jauh berlipat-lipat darinya. Berniat mundur, tapi ingatan tentang kakeknya mengembalikan semangat juangnya. Lalu,
何より俺自身が助けたい。さあかかってこい。嘘でしょ。 Setelahnya dengan jamu buyungnya Upi, dia menolong anjing itu. Dilihat dari levelnya, dia telah mencapai level 500. Dan ketika melihat dia yang sendirian, Yuya memutuskan menjadikannya sebagai peliharaan. なあ、それならうちに来るか。どれどれ。お前強いな。この色にちなんで、お前の名前はナイトだ。 Setelah memburu monster, dia mulai mendapatkan alat-alat penunjang kehidupan. Dia pun iseng ngecek level, tapi nyatanya levelnya nggak bertambah meski telah mengalahkan monster kuat. Lalu, di dunia nyata, dia kembali berangkat ke sekolahnya dan bertanya tentang toko hewan pada rekan-rekannya. Kaede yang bersemangat mencoba menguliknya, hingga akhirnya mereka semua tahu jika di zaman modern ini, Yuya hidup tanpa smartphone. Ryo ngasih tahu kalau di sekitar akademi ada toko hewan. Namun sayang, dia dan Shingo nggak bisa menemani Yuya. Untung aja Kaede mau menemaninya secara sukarela. Sesampainya di rumah, Yuya ngasih hadiah untuk anjingnya. 家の中ではしなくてもいいけど、友達が一緒に選んでくれたんだぞ。 Dan mereka pun memutuskan untuk JJS di taman sekitar. Tentu aja kehadirannya langsung jadi pusat perhatian warga. Gak sengaja, Kaori juga berada di sana. Dan Yuya langsung mengenalkan Naik padanya. Lagi-lagi, combo romantis keduanya ngebuat para jomblo nangis dibuatnya. Dan tiba-tiba Miu juga menyapanya. Rupanya dia adalah Akamshi. Setelah berkenalan dengan Naik dan Kaori, dia memilih untuk pergi. Kaori sebenarnya cemburu ngelihat keakraban mereka dan menanyakan hubungan apa yang dijalin keduanya. Tapi tiba-tiba nggak berselang lama, kejadian nggak terduga menimpa pengunjung di sana. Mereka bertiga pun kompak saling kerjasama. Dan saat pencuri itu akan menyerang Kaori dengan sigap, mereka semua tepuk tangan menyambut kemenangan dan keselamatan semuanya. Lanjut ke Isekai untuk membersihkan jalurnya. Duet maut ini benar-benar membuat monster penghuni hutan berasa nggak ada harga dirinya. Saat di perjalanan, dia kembali monster rusa berlevel 630 yang punya kemampuan sihir istimewa. Mereka pun kerjasama untuk mengalahkannya. Meski sempat kewalahan, tapi akhirnya strategi mereka berhasil melenyapkan. Setelahnya, dia memeriksa benda apa aja yang didapatkan, hingga mendapatkan barang tak wajar seperti ini. Setelah mengembalikan tenaga dan berendam air hangat, Yuya kembali ke rutinitasnya. Kali ini, dia sempat terluka, tapi akhirnya dia pun melihat statusnya yang meningkat secara perlahan seperti biasa. Dan gak sengaja, kemunculan gua membuatnya penasaran untuk memeriksa. Meski monster nggak kedeteksi di sana, dia memilih untuk tetap menyusuri hingga menemukan jasad dan buku yang sama seperti surat wasiat. Setelah membaca bukunya, Yuya masih belum paham dengan maksudnya. Dia pun makin mendalami makna yang dimaksud, hingga menemukan pesan dari sang penulis untuk membentuk hubungan kepercayaan sesama manusia. Lalu, tiba-tiba suara memberinya pesan untuk mencari teman setia sebisanya. Dan Yuya punya keinginan untuk mengetahui tentang sihir. Setelah berhasil mendapatkan rangkuman, sayang kenyataan mengatakan bahwa Yuya nggak bisa menggunakan sihir. Namun beruntung, sosok itu mau mewariskan sihir untuk Yuya. Setelahnya, dengan tekun, Yuya membaca dan mencoba setiap petunjuk dari buku itu. Gak lupa, dengan semangat, keduanya langsung praktek kinerja sihir lapangan. Dan hasilnya, di tempat lain, ajudan kerajaan nampak keceplosan. Sang raja menanyakan tentang siapa Yuya dan apa hubungan dengan putrinya.
Tapi balik ke dunia nyata. Di sekolah, Yuya teringat pesan dari buku itu agar mengetahui situasi dan kondisi sebelum menggunakan sihir. Lalu, Bu Guru ngasih tahu kalau minggu ini ada agenda edukasi lapangan dari akademi. Dan mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Yuya satu kelompok dengan Kaede, Akari, dan Rin, yang nampaknya mengetahui sesuatu tentang Yuya. 賑やかな班になりそうだね。なるほど。噂でいろいろ言われてるだけあるわ。 Karena nggak punya tas ransel, Yuya yang curhat kemudian diantarkan belanja oleh teman-temannya. 皆さん、よろしくお願いします。遊びじゃなくて、ゆうやくんの買い物にみんなでお付き合いするの。それでは皆さん参りましょう。ゆうやさん、これなんかいいんじゃないですか？香りありがとう。 Setelah mendapat barang, kini saatnya healing tipis-tipis. Dan lewat permainan yang kesemuanya mampu Yuya menangkan ini, akhirnya Yuya merasakan kehangatan luar biasa dari teman-teman yang mensupportnya. Dan mereka pun memutuskan untuk berpisah sebelum nanti bertemu lagi di kafe yang mereka sepakati. Lalu tiba-tiba alarm tanda kebakaran berbunyi. Petugas meminta semua untuk mengungsi. Sialnya, Kaori dan yang lain terjebak di lantai pusat kebakaran. Lalu dengan yakin, Yuya menggunakan sihir air dan udara untuk mencapai lokasi mereka. Setelah menemukan ketiganya, Yuya nampak ragu akan energinya. Tapi nggak ada pilihan lain, selain harus mengerahkan sihirnya. Lalu, gak berselang lama, ayah Kaori tiba di lokasi. Ucapan terima kasih tak hentinya dilontarkan untuk Yuya. Kembali ke rumah, Yuya sebenarnya pengen punya keluarga seperti yang lain. Tapi untungnya ada Naik yang selalu setia. Di isekai, seorang Nirmala nampak mempertanyakan keputusan gadis Aura Mala yang menyerangnya. Dia pun terang-terangan mengungkapkan agar mau bergabung dengannya untuk menghancurkan isekai ini. Entah gimana caranya, Nirmala akan berusaha mencegahnya dengan cara mewariskan jurus tendangannya pada seseorang. Yuya mencoba menelaah kembali setiap rangkuman dari buku itu. Setelahnya, dia langsung mencoba sihir sesuai petunjuk. Dan hasilnya, sihir teleportasi berhasil dilakukan. Soda. Mori no naka da. Dekita zo, Naito. Dan lanjut menjelajahi hutan seperti rencananya. Di dalam gua, Yuya dan Naik selalu waspada. Lalu, Yuya memuji kerjasama mereka yang makin kompak. Ditambah item box yang didapat lumayan banyak. Maka dari itu, dia berniat mengakhiri perburuan hari ini. Namun Naik merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba, berusaha menolong, tapi entah mengapa Naik malah mencegahnya. Setelah mengetahui gadis itu dalam bahaya, kini waktunya mereka untuk faktanya, masih ada ratusan lawan yang menunggunya, tapi lagi-lagi karena pingsan, Yuya bermaksud membawa pulang gadis itu. Namun Naik malah nggak setuju. Lalu, setelah sadar sepenuhnya, Yuya memberinya jamu buyungnya Upi seperti biasa. Mereka pun berkenalan. Dia bernama Luna. Gadis yang awalnya cuma latihan ini, tiba-tiba aja diserang gerombolan goblin elit. Untung aja Yuya ada di sana dan berhasil menolongnya. Luna makin terkejut setelah mengetahui bahwa Yuya tinggal di sini. Berniat balik ke kota asalnya, tapi karena badannya kotor dan penuh keringat, Luna merasa risih. Tapi tenang, Yuya punya bak mandi ajaib untuknya. Akhirnya, dengan riang gembira, Luna berendam sepuasnya. あ、俺は天城優也って言います。
私はルナだ。だが、このままでは町に戻れん。お風呂に入る？お風呂？すごいな、ユウヤ。こんなものを持ってるなんて。Gak mau jujur tentang misinya, Luna malah mengambil kesempatan untuk berlatih dengan Yuya. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, mau nggak mau Yuya menerimanya. 私には、どうしても大魔教にいなければならない理由がある。わかった。しばらくの間付き合うよ。まあ、これからは共に汗を流す仲になるのだ。 Keesokan hari, mereka benar-benar berlatih bersama. Nyatanya banyak hal juga yang dipelajari Yuya dari Luna, hingga mereka bertiga kini makin kompak dalam menjalankan strategi. Namun sayang, karena Yuya ada edukasi luar sekolah di dunia asli, mereka harus berpisah hari ini. Mereka pun berpisah dengan mandi mewah bersama untuk terakhir kali. Balik ke dunia nyata, Yuya nampak menahan kantuknya saat teman-teman mengajaknya bermain kartu. Hingga dia memutuskan berhenti dan mengingat-ingat tentang peningkatan keberuntungan yang ia lakukan. Setelah sampai di lokasi, mereka semua dijelaskan tentang konsep edukasi ini. Intinya, mereka hanya harus bertahan hidup di wilayah itu dengan makanan yang tersedia di alam sekitar. これは授業の一環だからな。それもクラス対抗戦だ。ボーナス査定に影響するのだ。死ぬ気で頑張れ。 Singkat cerita, mereka sampai di hutan dan langsung membagi tugas sesuai kesepakatan. Yuya dan Kaede kebagian mancing ikan, tapi yang Yuya lakukan malah... Yosh. Iya. Di Isekai, Luna mulai menampakkan pekerjaan dan siapa dia yang sebenarnya. Sayonara, Yuya. Balik ke Yuya dan Kaede yang menemui Rin dan Akari di tenda. Akari menceritakan semua perlakuan Rin padanya. Untung aja Yuya peduli padanya. Dan setelah mendapatkan semua bahan, mereka segera mencari guru untuk konfirmasi. Di aula, nggak sengaja Yuya bertemu Kaori. Dan setelah basa-basi dikit, mereka segera menemui Bu Sawada. Ujian ia lontarkan karena untuk pertama kali, kelompok Yuya mampu mengumpulkan bahan terbanyak dan teraman. Namun masakan juga akan dinilai kali ini. Dan yang menjadi koki adalah... 店長、頑張ってくれ。すべてはお前にかかっている。 Bergerak cepat, Yuya segera memasak dan menyajikan makanan untuk kelompoknya. Hingga nggak sengaja Bu Sawada lewat. Dan saat mereka semua mencicipi, yang mereka katakan adalah... Karena selalu memasak untuk diri sendiri, sebenarnya Yuya nggak terlalu mementingkan rasa. Tapi ketika mereka semua melahap makanan buatannya, rasa bahagia dan bangga nggak bisa dia sembunyikan. Karena menenggak komar teramat banyak, hingga nggak sadar Bu Sawada. なあ店長、先生と結婚しないか。結婚して養ってくれ。 Sontak aja perkataan itu membuat semua nggak setuju. Begitupun Yuya yang hanya haho-haho menanggapinya. Tapi lagi-lagi yang dilakukan Bu Sawada malah... まあ今すぐとは言わないが。Karena punya sihir teleportasi, Yuya bisa pulang dan memberi makanan, lalu kembali ke acara edukasi dengan cepat. Saat mandi bersama, otot dan semua bagian tubuhnya terlihat sempurna, sehingga banyak cowok yang minder padanya. Sementara di pemandian perempuan, kejadian Bu Sawada yang melamar Yuya diceritakan pada Kaori. Ditambah Kaede yang keceplosan suka dengan Yuya membuat Kaori makin tersiksa. Keesokan hari, semua nampak kaget karena perlengkapan mereka dirusak oleh sosok misterius. Dengan terpaksa, mereka semua harus mencari bahan-bahan lagi. Tapi yang terjadi... Kepanikan melanda semua murid dan guru di sana. Hingga tiba-tiba... Yuya pun harus menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang. Merasa tertolong untuk kesekian kali, Bu Sawada nggak mengendurkan penawarannya. Lalu Kaori datang dan menjelaskan
jika beruang ini adalah salah satu bentuk penjaga yang disediakan ayahnya. Bersamaan dengan kejadian itu, edukasi sekolah resmi berakhir sudah. Yuya langsung balik ke isekai. Melihat para monster, dengan segera rupanya hari ini dia ada janji untuk menemui raja. Para ajudan dan putri Lexia nampak telah menjemputnya. Tapi Nek dengan segera menyerang Lexia bersamaan dengan tumbangnya pohon yang langsung dibelah jadi dua. 見つけたぞ。我々と共に王城に向かうということでよろしいか？これより我々が優也様を王城までご案内いたします。あ、すいません。Yuya menemukan benang yang digunakan untuk jebakan. Dia pun segera menyergap pelakunya. Dan faktanya adalah meski tahu Luna pelakunya, namun Yuya masih berkeyakinan jika dia bukan orang jahat. Dia pun meminta izin untuk mengobati Luna terlebih dulu. Dengan senang hati, Lexia memberinya izin karena sesungguhnya Lexia penasaran dengan motif dan hubungannya dengan Yuya. Dan dengan segera Lexia memahami hubungan Yuya dan Luna, dan dia juga mengingatkan bahwa sihir teleportasi yang barusan digunakan itu termasuk sihir langka dan berpotensi menimbulkan perang jika ada yang mengetahuinya. Dia selalu terpana pada Yuya yang selalu melebihi harapannya. Setelahnya, dia menyuruh Luna segera bangkit dari pingsannya yang pura-pura. Lexia segera menginterogasinya, ditambah Yuya yang juga penasaran dengan motifnya. Flashback ke masa lalu, Luna yang yatim piatu harus bertahan hidup dengan cara apapun. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang mau merawat dan mendidiknya. Dari ceritanya, Lexia menyimpulkan bahwa Luna adalah bagian dari anggota Serikat Kegelapan. Mereka adalah geng yang mau melakukan tindakan kriminal asal ada bayarannya. Luna mengakuinya, pemburu kepala adalah julukannya. Dan misi terakhirnya adalah membunuh putri kerajaan Alceria, yaitu Lexia. 大して面白くもない話だ。首狩りなどと呼ばれるようになっていた。それがアルセリア王国第一王女の抹殺。 Dia pun pasrah akan hidup ke depannya. Luna yang merasa nggak ada hubungan dengan Yuya memintanya untuk tak mencemaskan. Namun bagi Yuya yang udah menganggapnya bestie, dia nggak mau Luna pesimis seperti itu. Entah apa yang dipikirkan Lexia, dia malah meminta Luna untuk jadi pengawalnya. Meski Luna merendah dan menganggap dirinya sendiri kotor dan nggak berguna, tapi Lexia malah marah-marah dan meminta Luna untuk menurutinya saja. 王女を襲った時点で私の死刑は決まっている。もういちいち細かいわね。だから私が護衛として雇うってことよ。うるさいうるさいうるさい。いいわね。あなたは私の護衛よ。 Di hutan, ajudan dan prajurit nampak panik dikejar para goblin. Balik ke rumah Yuya, Luna nampak menyerah dan pasrah menuruti kemauan Lexia. Pertemanan mereka mulai akrab. Terbukti ketika dia menceritakan bak mandi Yuya yang ajaib itu pada Lexia. Karena tergiur khasiatnya, dia meminta izin pada Yuya untuk memakainya. Kesempatan ini digunakan Lexia untuk mengulik perasaan Luna pada Yuya. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk bersaing secara sehat untuk memperebutkan Yuya. Saat kembali ke rumah, Yuya berniat memasak untuk mereka. Tapi Lexia berinisiatif untuk memasaknya. Dan yang terjadi... Akhirnya, Yuya jugalah yang menjadi koki untuk mereka. Melihat Lexia yang agresif, Luna nggak mau kalah dengan trik cerdasnya. Persaingan seperti itu berlanjut hingga habis makannya. Keesokan hari, Lexia diantarkan untuk menemui para ajudan dan anak buahnya. Tapi Lexia keceplosan tentang Luna. Dan yang terjadi... Meski masih ragu dan waspada, tapi alasan masuk akal Lexia akhirnya membuat para ajudan mau menuruti keinginannya. Dan kini, karena harus sekolah, Yuya harus mengatakan jika nggak bisa ketemu raja hari ini. Meski agak berat, namun ajudan menyuruhnya untuk datang ke ibu kota jika Yuya ada waktu luang. Mereka pun berpisah lagi. Melihat ada kesempatan, dengan cepat Luna ngasih kejutan berupa
Lexia tentu cemburu, tapi ajudannya nggak bisa diajak kerja sama kali ini. Nggak sengaja, Yuya menemukan danau indah nan sunyi ini, dan langsung aja dia memutuskan untuk mandi. Tapi dengan nggak sadar, babi ini rupanya pernah dia jinakkan. Setelah mengetahui dia punya skill istimewa, dengan senang hati Yuya kembali memeliharanya. 回復系のスキルなのかな。 Akatsuki adalah nama yang dikasih Yuya untuknya. Pindah ke sekolah, lagi-lagi Bu Sawada mengingatkan mereka untuk memenangkan turnamen ini demi bonus incarannya. Dan langsung aja, pertandingan pemanasan dimulai. Yuya memilih menjadi kiper, dan Ryo jadi striker. Merasa punya senjata rahasia, tapi faktanya, tim lawan yang malah punya kesempatan. Tapi Yuya menunjukkan skill gilanya lagi. Lanjut ke obrolan bersama teman-teman, kemudian ibu-ibu presdir majalah berhasil menemuinya, tapi langsung ditolak oleh Yuya. Teman-temannya sangat menyayangkan dengan keputusan yang diambil Yuya, tapi Yuya beralasan ingin fokus ke sekolah dulu aja. Jelas marahlah Bu Presdir, untung Miu datang tepat waktu. Dia langsung merayu Bu Presdirnya. Tapi tiba-tiba Kaori yang ditugaskan membuat selebaran nggak sengaja menjatuhkannya. Dan ide untuk memotret Yuya di acara turnamen bola pun dia dapatkan. Dengan segera, dia menemui kepala akademi untuk meminta izin. Balik ke isekai, satu monster dikalahkan dengan mudahnya. Lalu dia berpikir untuk masuk lebih ke dalam, demi menambah kekuatannya. Gak berselang lama, monster babi galak tiba-tiba dengan brutal menyerangnya. Tapi untungnya, kelinci nirmala ini berhasil mengalahkan dengan tendangan supernya. Dia meminta pada Yuya dan yang lainnya untuk menunjukkan tendangan mereka padanya dan memutuskan untuk melatih Yuya yang dianggapnya punya potensi. Lalu akhirnya Yuya mampu merobohkan pohon itu dan langsung digasnya untuk latihan tempur bersama. Dia pun menanyakan kenapa mau melatihnya. Kelinci itu menjelaskan karena Yuya telah dipilih untuk jadi penerusnya. Jadi Nirmala adalah gelar yang diberikan planet ini pada para master di berbagai bidang, yang bertugas melindungi bumi dari sisi negatif yang disebut mala. Setelah sedikit paham, kemudian Yuya menanyakan apakah penunjukan sepihak itu masih bisa ditolak. Bisa saja katanya. Namun jika nantinya keseimbangan dunia runtuh dan mengharuskan berperang melawan mala, jumlah sekutu akan berpengaruh untuk menyelamatkan nyawa. Dan Yuya dianggap memiliki talenta terpendam untuk jadi penerus kelinci nirmala ini. Meski tetap menolak, namun Yuya ingin bertambah kuat agar bisa melindungi semua yang dia temui. Kelinci itu pun akhirnya tetap melatihnya, dan jika Yuya merasa sungkan, maka dia bisa mengajarkan sihir padanya. Akhirnya mereka sepakat untuk kerjasama dan langsung digas untuk melawan Raja Babi Hutan. Meski kewalahan, tapi akhirnya Yuya mampu mengalahkannya. Melihat item dan ranknya, Pak Kelinci menjelaskan beberapa tingkatan rank yang akan jadi lawannya. Mulai dari rank SS, SSS, Extra, dan Legenda. Dan karena levelnya udah maksimal, evolusi ras untuk jadi makhluk yang lebih unggul terjadi pada Yuya. Memang secara fisik nggak terjadi perubahan, tapi skill Yuya makin menggila aja. Kelinci itu memutuskan untuk menyudahi latihan hari ini. Keesokan hari di dunia nyata, Yuya diminta menunjukkan pesonanya meski harus tanding olahraga. Di pertandingan tenis meja, lawannya kini adalah murid pendidikan jasmani yang terlihat profesional dan servis pertamanya. Lalu di servis kedua, setelahnya Yuya memilih mundur aja. Lalu tiba-tiba Kaede menghampiri untuk meminta bantuan pada Yuya karena ada anggota yang cedera. Tapi faktanya
Yuya didaftarkan jadi peserta dan yang terjadi. Begitupun di pertandingan-pertandingan lainnya. Lanjut ke pertandingan tenis, Kaori juga memintanya untuk menggantikan salah satu peserta. Lanjut ke pertandingan, Yuya bermaksud menahan kekuatannya, tapi Kaori meski masih ngawur, untungnya Yuya berhasil ngecover tingkah konyol Kaori, dan pertandingan pun dimenangkan oleh mereka. Sore hari, Kaori sengaja menunggu untuk mengajaknya pulang bersama. Dia bermaksud mentraktir makanan sebagai bentuk terima kasihnya. Tapi Yuya menolak sampai akhirnya balik ke isekai. Pak Kelinci terlihat kewalahan dan harus menggunakan sihir saat melawan cewek ini. Setelah mengetahui bahwa dia belajar sihir dari Yuya, kemudian dia memindahkan target untuk mengincar Yuya. Gak ingin membiarkan, Pak Kelinci berjanji akan mengajari berbagai teknik yang telah ia kuasai pada Yuya. Di kantor majalah, Bu Presdir nampak bahagia karena hasil foto-foto maksimal dari anak buahnya. Dia pun meyakini jika Yuya akan segera gabung dengan agensi miliknya. Di rumah, rupanya Kaori berada di sana dan mereka pun saling kerjasama untuk belajar dari masing-masing materi yang mereka kuasai. Meminta izin ke toilet, tapi Kaori hampir aja memasuki ruangan rahasia Yuya. Terpaksa jujur, Yuya menceritakan tentang keistimewaan pintu itu, termasuk sihir dan semua kekuatan yang dia dapatkan saat ini adalah berasal dari dunia lain ini. 信じられないかもしれないけど、この扉は俺が認めた人だけが通れるみたいで、こんな風に。Dia pun dengan senang hati mengajak Kaori untuk mencoba dunia lain yang ia ceritakan ini. Kaori benar-benar takjub dengan dunia yang baru pertama dilihatnya. Tak disangka, saat statusnya muncul, level Kaori lebih tinggi dari Yuya. Yuya pun menceritakan perjalanan kelamnya hingga berubah seperti sekarang. Tapi Kaori nggak mempermasalahkan. Dia malah makin penasaran untuk berkeliling di sini. Sadar akan bahaya di sekelilingnya, Yuya berjanji akan mengajaknya keliling suatu saat nanti. Dia juga meminta Kaori untuk merahasiakan kejadian ini, dan mereka memutuskan untuk belajar lagi. Nani? どう見ても俺が最初にここに来た時よりも高いよ。私、もっと見てみたいです。だからまた今度ってことに。約束だ。 Di tempat lain, Lexia nampak menemui sang raja. Dia menanyakan tentang Yuya dan Luna, tapi Luna dengan jujur menceritakan rencana dan siapa dia yang sebenarnya. Raja yang gak terima berusaha untuk melenyapkannya, tapi dengan Luna berhasil menghentikan. Ditambah penjelasan yang sambil marah-marah yang dilakukan Lexia membuat sang raja terpaksa menurutinya. Setelahnya, giliran ajudan yang diinterogasi oleh raja, tapi sial, dia keceplosan menceritakan semua aktivitas Lexia di sana. Lalu,レクシア様を大魔教の中にある家にまで連れて、そんなのわからぬだろう。pindah ke seseorang yang ngasih info pada bosnya. Dia menceritakan tentang Yuya dan Luna yang kini gabung dengan Lexia. Mengetahui hal itu, dia memilih mempercepat rencana dengan memberi anak buahnya senjata berupa penghalang kekang sihir, yang menjadikan sihir tak akan berfungsi. Dan orang-orang luar nggak akan bisa ikut campur. Dengan begitu, mereka bisa melumpuhkan sang raja dengan mudahnya dan akan menjadikan Yuya sebagai kambing hitamnya. Balik ke Yuya yang memanfaatkan hari liburnya untuk berburu dan mengunjungi istana. Dia pun langsung OTW ke sana. Sesuai petunjuk, Yuya telah sampai di desa pertama. Dia takjub dengan semua yang ada, berniat menjual beberapa item yang didapatkan. Lagi-lagi, nama dan tampilannya membuat penjual curiga kalau Yuya merupakan bangsawan yang sedang menyamar. Karena nggak tahu menau tentang dunia ini, dia sampai bingung dengan mata uang dan berapa nilainya.
Setelah berpamitan, dia dapat info tentang kendaraan yang akan menuju ibu kota. いや、異世界にいる実感湧くな。これ、日本の故障なんですけど。金貨100枚で買い取ろう。ほら、ギルドカードだ。ありがとうございます。 Sesampainya di sana, dia makin takjub dengan suasana, lanjut ke istana dan disambut sang ajudan. Langsung aja, dia diantar bertemu sang raja. Tenang di awal, tapi nyatanya sang raja tetap nggak bisa menahan emosinya. Dirasa nggak peka karena nggak bawa hadiah, tapi Yuya mengeluarkan perangkat tidur surga. Tentu aja, raja yang mulai melunak kembali tinggi emosinya. Ajudan pun turun tangan untuk meredamnya. Ini semua karena Yuya nggak tahu tentang adat dan maksudnya. Mau diberi, tapi pengawal mencoba menembakinya, tapi pengekang sihir membuat mereka nggak berdaya. Untung aja kombinasi ketiganya membuat musuh kocar kacir. Tapi spontanitas Lexia membuat sang raja. Lagi-lagi Lexia memarahinya. Saat membereskan para penyusup, ajudan menemukan emblem milik Rhaegar yang merupakan kakak Lexia, dan mereka malah meminta bantuan Yuya. Tentu aja berita itu jadi topik hangat di sekitaran istana. Yuya yang diminta tetap tinggal untuk membantu kerajaan berusaha ngasih tahu Lexia, tapi Lexia malah mengajaknya jalan-jalan ke kota. Merasa persaingan dimulai lagi, Luna berusaha mencegah mereka, dan ajudan pun ngasih solusi untuk keduanya. ルナとレクシア様は城で待機すれば解決ですな。 Ajudan gak mau lepas pengawasan, sementara Yuya jadi rebutan mereka berdua. Sama seperti di dunia nyata, dia selalu jadi pusat perhatian orang-orang di sana. Selalu waspada, Yuya merasa lega karena gak ada yang mencurigakan. Dia berhenti saat melewati serikat petualang. Luna menawarkan Yuya untuk bergabung, karena akan banyak keuntungan yang didapat. Lexia pun mendukungnya. Beralasan pengen punya duit tambahan, Luna malah menantang Lexia untuk daftar juga. Mereka pun segera mengisi formulirnya, tapi Yuya merahasiakan beberapa hal yang diingatkan oleh Tuan Mahardika. Sialnya, untuk energi sihir harus diukur dengan jujur. Dan yang terjadi... Hai, dewa, onegaishimasu. Bensho to ka. Kejadian itu benar-benar membuat semua terkejut, termasuk Luna yang makin penasaran dengan Yuya. Dan penjaga kembali dibuat kaget saat Yuya ternyata menguasai 3 elemen sihir. Dengan begitu, mereka resmi jadi anggota serikat petualang. Penjaga segera menjelaskan peraturannya. Sanzokusei mo mahou ga tsukaeru n desu ka? Kore o Sanzokusei mo? Yappari Yuya-sama te sugoi! Torimidashite shimai moshiwake arimasen. Hai. こちらがユウヤ様とルナ様のギルドカードです。私はエミリアと申しますからよろしくお願いいたします。 Mencoba mencari misi pertama, nenek sihir ini datang karena penasaran pada Yuya. Setelah gangguan kecil itu, mereka akhirnya ngambil misi pertama. Lagi-lagi, kesempatan ini digunakan Lexia untuk bersaing dengan Luna demi bisa seharian bersama Yuya. Sementara Yuya dibantu 2 peliharaannya yang gak gitu guna. Lexia dengan semangat memanggil Yuya. Baru mau diidentifikasi, ajudan malah mengajaknya pergi ke tempat yang diduga menjadi persembunyian Rhaegar. Ya don, moshi yoroshikereba, chikara o okashi itadakemai ka? Denka no ibasho wa hanmei shita to no koto desu. Benar aja, dia mengancam dengan senjata dan sandera, tapi Naik berhasil menyelamatkan sandranya. Di tengah keputusasaan karena dikepung, dia mengancam akan mengakhiri hidupnya aja, tapi lagi-lagi kombinasi mereka bertiga bisa melumpuhkan Rhaegar dengan mudahnya. Tapi tiba-tiba, saat akan melukai, yang terjadi meski sendirian, dia bisa melancarkan serangan dengan brutalnya. Karena sikapnya yang mulai gila, terpaksa Yuya menggunakan sihir. Dan setelah mengetahui Yuya, dia berjanji akan kembali dengan kekuatan malanya. Kepergiannya membuat penasaran Yuya tentunya.
私一人敵、お前たちに限らず。予想外、一時帰還、さようなら。何者なんだ。 Meski senang karena Yuya selamat, mereka masih penasaran dengan sosok gadis yang kuat itu. Ajudan ngasih tahu kalau Yuya diminta hadir di pengadilan Raigar. Oni-sama. Di aula, dia nampak masih ngereok aja, dan setelah semuanya dibuka, baru ketahuan penderitaannya. Ini semua terjadi karena sihir Lexia yang teramat besar padanya, hingga sang raja yang merasa malu terpaksa harus mengurungnya dan menghapus namanya dari daftar keluarga. Rasa sakit hati yang tak tertahankan itu menimbulkan dendam membara pada Lexia dan ayahnya. Tapi Yuya punya solusi, obat herba penyembuh ini coba diminumkannya. Dan yang terjadi... Sang raja pun berterima kasih pada Yuya. Lalu dengan gampang, Lexia memaafkan kakaknya agar lolos dari eksekusi ayahnya. Meski sempat disanggah para pengacara dan ayahnya yang selalu mengelak, tapi nggak ada yang berani menantang setiap keputusan yang dibuat Lexia. Semua bahagia. Sang raja pun kini mengganti topik untuk ngasih hadiah pada Yuya, tapi malah muncul ide konyol yang akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Lexia dan Luna. Reinhardt kemudian ngasih ide dan langsung disetujui oleh sang raja. Dan keputusannya adalah Yuya mendapat tanah yang disita dan kini bergelar kesatria kerajaan Alceria. Dan saat istirahatnya, bayangan tentang gadis tadi membuat hidupnya mulai nggak nyaman. Balik ke dunia nyata, Yuya yang penasaran dengan gadis itu mengabaikan semua orang demi bisa segera melatihan untuk melawan sang gadis Mala. Di tengah latihannya, tiba-tiba Yuya mencoba menguliknya, tapi dia hanya berkata, jika Yuya punya potensi untuk menggagalkan rencana balas dendamnya. Yuya pun berjanji akan mengalahkan dan membuatnya cerita semua. Di dunia nyata, Kaori yang berniat belajar malah penasaran dengan dunia lain Yuya. Sementara Yuya sendiri akhirnya bisa membuat gadis itu kerepotan dengan kombinasi keduanya. Gak menyerah, dia makin menggila mengeluarkan kekuatannya. Saat lagi genting-gentingnya, kemunculan Kaori membuyarkan konsentrasi. Kini, Yuya yang terpojok. Omae, me o tsunde oku. Beruntung, Pak Kelinci datang tepat waktu. Suisei. Yuti, nama gadis itu. Dia merupakan penerus busur Nirmala. Yuti sudah berjanji akan membalaskan dendam gurunya yang dianggap dikhianati oleh manusia itu. Pak Kelinci kembali mengingatkan bahwa tugas Nirmala adalah menjaga kedamaian dunia, bukan malah sebaliknya. Dengan segera mereka saling kerjasama dan berusaha mengalahkan. Dan yang terjadi... Mencoba diceramai Pak Kelinci, Yuti yang gak terima segera mengeluarkan kekuatan malanya. Dan Pak Kelinci nyatanya masih belum bisa mengimbangi kekuatan mala milik Yuti. Tapi nyatanya Akatsuki sang babi bisa mengeluarkan sejenis sihir peredam. Lalu dengan mudahnya Akatsuki. Guru Kelinci pun menyerahkan gadis itu agar diurus Yuya setelahnya. Dia percaya
skill Suaka yang barusan dikeluarkan gak akan bisa membangkitkan kekuatan Mala lagi. Kaori mencoba menghampiri, tapi kembali menjelaskan siapa dirinya, tapi untungnya Kaori tetap mau mengakui Yuya. Selanjutnya diceritakan jika Kaori berteman baik dengan Lexia dan Luna. Gak cuma itu, keluarga Yuya juga mulai peduli, sementara Yuti kini masuk Akademi Aussie. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.